Mengintegrasikan berbagai macam pelayanan dalam satu tempat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Serang selaku penyelenggara pelayanan publik berupaya merintis untuk menuju pada MAL Pelayanan Publik atau MPP. MAL Pelayanan Publik atau MPP Kota Serang yang dibuka beberapa bulan lalu ini sebagai upaya pemerintah berdasarkan Permen PAN RB nomor 23 tahun 2017 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009. MPP merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu, baik pusat maupun daerah, serta pelayanan BUMN, BUMD, dan BUMS, dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Sejalan dengan hal tersebut, DPMPTSP Kota Serang terus meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan upaya membangun MAL Pelayanan Publik atau MPP di Kota Serang. Terkait hal tersebut, Ombudsman RI selaku lembaga penyelenggara negara yang bertugas melakukan pengawasan melakukan kunjungan ke kantor DPMPTSP pada Kamis 29 September 2022 untuk menilai sejauh mana pelayanan publik yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Serang melalui MPP. Menurut Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang, Ahmad Sugiri, kunjungan Ombudsman ini dalam rangka melakukan pengawasan uji petik terkait data-data berdasarkan laporan DPMPTSP yang tujuannya untuk menyinkronkan laporan tersebut apakah sesuai di lapangan atau tidak. Selain itu, Sugiri juga menjelaskan uji petik yang dilakukan Ombudsman tersebut diantaranya terkait dengan standar operasional prosedur ataupun sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelayanan publik. Sugiri menambahkan selain Ombudsman, beberapa instansi juga melakukan pengawasan terhadap MAL pelayanan publik ini, diantaranya BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menpan RB. Terkait dengan MAL pelayanan publik ini, intinya mengintegrasikan berbagai macam pelayanan di satu tempat. Nah, kebetulan Kota Serang saat ini sedang merintis menuju MAL pelayanan publik, dan hari ini dilakukan penilaian oleh Ombudsman sebagai penyelenggara negara yang memang bertugas untuk melakukan pengawasan. Artinya lembaga negara, Ombudsman itu yang bertugas, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara negara. Salah satunya PTSP ini adalah salah satu pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009. Hari ini Ombudsman dalam rangka melakukan pengawasan tersebut, apakah data-data atau dokumen-dokumen yang kita sampaikan kepada Ombudsman itu sesuai atau tidak. Makanya hari ini dilakukan uji petik baik terkait dengan standar operasional prosedur ataupun sarana prasarana dalam rangka menunjang pelayanan publik. Kebetulan di bulan-bulan ini beberapa minggu yang lalu juga kami kedatangan tim penilai dari BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, terkait dengan percepatan pelayanan perizinan berusaha atau PPB. Dan hari ini dari Ombudsman dan sebulan yang lalunya juga dari Menpan RB sama terkait dengan pelayanan publik. Intinya Undang-Undang 25 2009 ini tentang pelayanan publik ini hampir semua instansi melakukan pengawasan terkait dengan pelayanan. Apakah sudah sesuai dengan prosedur yang diatur baik oleh peraturan perundang-undangan ataupun peraturan yang dilakukan atau yang diberikan oleh Pak Wali Kota sebagai kepala daerah dalam rangka menunjang percepatan pelayanan perizinan dan intinya masyarakat merasa terlayani dengan baik. Di dalam MAL pelayanan publik, Kota Serang saat ini baru terdapat 7 instansi seperti Dinas PU, Disduk Capil, Dinas Kesehatan, Disnaker Trans,
Bapenda, Samsat, dan BPJS Kesehatan. Sugiri meminta dukungan kepada pimpinan agar ke depan MPP dapat menambah gerai-gerai karena saat ini masih banyak dinas-dinas yang ingin pihaknya diintegrasikan di mal pelayanan publik dalam rangka pemerintah daerah memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat. Saat ini di DPMPTSP ada 7. Yang pertama dari Dinas PU, yang kedua dari Disduk Capil, terus yang ketiga dari Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Bapenda, dan juga Samsat BPJS. Nah, ke depan kami juga mohon dukungan dari pimpinan untuk menambah gerai karena masih banyak dinas-dinas yang ingin kami integrasikan di tempat mal pelayanan publik dalam rangka memudahkan masyarakat diberikan pelayanan oleh pemerintah daerah. Dan insya Allah mudah-mudahan pimpinan mendukung, kami juga akan menambah gerai lagi, 8 gerai lagi untuk LH. Kita belum ada untuk Dinas Lingkungan Hidup ya LH itu. Yang kedua Dinas Perindustrian Perdagangan juga kita belum ada di sini. Dinas Pertanian kita juga butuh di sini, dan juga untuk instansi-instansi vertikal Kementerian Agama dan juga BPJS Ketenagakerjaan, instansi vertikal juga dalam rangka memudahkan pelayanan publik di Kota Serang. Kendala saat ini mungkin masalah sarana prasarana saja. Sarana prasarana kebetulan karena kami ini baru launching di bulan Juli, jadi masih perlu pemenuhan terkait dengan sarana prasarana untuk mendukung kenyamanan dalam pelayanan dan kenyamanan untuk para pemohon, termasuk ruang pendingin ini juga perlu segera kami pasang. Mudah-mudahan di anggaran perubahan ini kita bisa segera dipasang untuk kenyamanan. Yang kedua juga dukungan terkait dengan infrastruktur yang lain seperti internet, karena ini harus kekuatan internetnya juga cukup besar karena semua menggunakan sistem. Sekarang pelayanan yang dilakukan oleh kami, oleh DPMPTSP ini semua berbasis sistem, ataupun dari Capil juga sama berbasis sistem, sehingga perlu dukungan internet yang cukup besar. Nah itu. Yang ketiganya dukungan terkait dengan gerai tadi gitu tuh, tempat berkunjung, tempat duduknya untuk para pemohon harus lebih nyaman. Insya Allah dalam hal prosedur dokumen atau prosedur persyaratan sesuai dengan SOP kami sudah settle, termasuk kami tampilkan di dalam sistem, dalam website juga masyarakat bisa melihat, harus datang kita lihat di website, masyarakat bisa melihat apa sih persyaratan dalam proses perizinan ini. MPP yang baru dibuka beberapa bulan lalu itu masih banyak yang harus dilengkapi, yakni sarana dan prasarana, salah satunya pendingin ruangan agar pemohon dapat lebih nyaman dalam mengurus perizinan di MPP. Selain melayani perizinan usaha, di MPP juga terdapat layanan izin non-usaha, salah satunya dengan menggunakan aplikasi yakni Si Cantik Cloud. Aplikasi tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan non-usaha yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, seperti SIP, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan juga persyaratan-persyaratan sistem pelayanan di dinas-dinas yang belum terakomodir di sistem OSS. Si Cantik Cloud ini adalah sistem aplikasi pelayanan perizinan dari Kementerian Kominfo ya, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Untuk Si Cantik Cloud ini sekarang itu aplikasi yang melayani perizinan non-usaha. Perizinan non-usaha itu seperti SIP, pelayanan kesehatan, lebih banyak kita pelayanan kesehatan, pendidikan, dan juga persyaratan-persyaratan sistem pelayanan di dinas-dinas yang belum terakomodir di sistem OSS. Kalau yang belum terakomodir di OSS, kami menggunakan sistem aplikasi Si Cantik Cloud ini. SIP dokter, SIP bidan gitu ya, surat izin praktek bidan. Ya, itu masuknya ke Si Cantik Cloud gitu.
Sugiri mengungkapkan pihaknya akan selalu berusaha untuk lebih baik dalam melayani masyarakat seperti sarana dan prasarana yang dilakukan secara bertahap dan harapannya semua pihak dapat mendukung terkait dengan kegiatan pelayanan publik ini. Harapannya mudah-mudahan kami dari DPM-PTSP berusaha untuk lebih baik, artinya baik dari segi sarana prasarana bertahap, mudah-mudahan pimpinan mendukung terkait dengan kegiatan pelayanan publik ini. Yang kedua, kami juga karena fungsi pelayan itu memberikan pelayanan prima kepada para pemohon, kami juga mohon dukungan dari semua pihak terhadap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ini agar semua pihak, semua stakeholder mendukung terhadap pelayanan publik yang ada di Kota Serang. Karena bukan hanya membawa DPM-PTSP tapi membawa nama pemerintah Kota Serang. Dukungan dari semua pihak, dukungan dari masyarakat terkait dengan kemudahan-kemudahan berusaha, itu juga masyarakat bisa menyampaikan bahwa ada peluang-peluang investasi di Kota Serang yang bisa dikerjasamakan oleh semua pihak. Para investor mungkin dari media juga bisa menyampaikan, itu harapan kami. Jadi dukungan semua pihak untuk proses pelayanan ini agar pelayanan ke depan lebih baik lagi. Jika mengurus izin langsung datang ke sini ataupun bisa melalui sistem aplikasi OSS, kami akan melayani dengan cepat karena kami juga punya program manjing melayani izin dengan gratis dan juga mantap. Kita juga mendukung dalam rangka pelayanan bus KPK itu di alun-alun. Kami juga buka layanan mantap namanya, melayani izin di tempat. Silakan bagi para pelaku usaha UMKM khususnya melegalisasi usahanya agar teman-teman pelaku usaha bisa menambah daya saing terkait dengan usahanya gitu. Memudahkan nanti permodalan, dengan sudah memperoleh izin itu akan memudahkan. Legalisasi perizinan itu sangat penting dalam mendukung peningkatan dari usaha tersebut. Kunjungan Ombudsman RI perwakilan Banten ke kantor DPM-PTSP Kota Serang pada Kamis pagi 29 September 2022 itu dalam rangka melakukan penilaian secara tertutup atau rahasia. Hal tersebut terlihat dari adanya wawancara yang dilakukan pihak Ombudsman RI perwakilan Banten kepada beberapa pejabat dan staf juga pemohon yang ada di Mal Pelayanan Publik. Dalam kunjungan tersebut, Ombudsman berkeliling untuk meninjau progres yang ada di Mal Pelayanan Publik Kota Serang seperti website DPM-PTSP Kota Serang dan aplikasi yang digunakan untuk melayani masyarakat. Adapun gerai atau loket yang ada di Mal Pelayanan Publik di DPM-PTSP Kota Serang ini antara lain Dinas PU, Disduk Capil, Dinas Kesehatan, Disnaker Trans, Bapenda, Samsat, dan BPJS Kesehatan. Sekretaris DPM-PTSP Kota Serang, Tubagus Arif Teguh Prihadi mengatakan, Ombudsman RI perwakilan Banten setiap tahunnya secara rutin melakukan penilaian terkait pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, dalam hal ini pelaku usaha dan izin profesi yang ada di Kota Serang. Menurutnya, Ombudsman melakukan penilaian secara terjadwal dan rahasia. Untuk tahun lalu, Ombudsman hanya melakukan penilaian fisiknya saja dari pelayanan publik yang dilakukan oleh DPM-PTSP Kota Serang. Sementara untuk tahun ini, penilaian difokuskan pada satu tahapan baru, yakni adanya wawancara pejabat dan staf yang melakukan pelayanan. Terkait dengan sarana dan prasarana, MPP Arif mengatakan meskipun masih banyak yang harus dilengkapi, akan tetapi MPP yang ada saat ini sudah menunjukkan progres yang baik. Hal tersebut terlihat dari pembangunan MPP yang terus berjalan. Ke depan, Arif berharap adanya penambahan loket di MPP dan hal tersebut akan dilakukan secara bertahap. Hari ini kebetulan sedang ada penilaian pelayanan publik dari Ombudsman perwakilan Banten. Jadi Ombudsman secara rutin setiap tahunnya melakukan penilaian terkait pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, dalam hal ini pelaku usaha ataupun izin-izin profesi yang ada di Kota Serang. Untuk penilaian Ombudsman pada tahun ini itu dilaksanakan terjadwal, Mbak ya. Terjadwal karena pada kegiatan penilaian di tahun 2021 itu Ombudsman melakukan penilaian secara rahasia. Jadi secara rahasia karena waktu tahun lalu Ombudsman melakukan penilaian dari sisi fisiknya saja. Jadi mereka melakukan
pelayanan perizinan di sini, terus melihat sarana prasarana di sini. Dan tahun ini terjadwal karena ada satu tahapan baru yang mereka nilai. Jadi mereka melakukan terjadwal karena adanya wawancara dengan pejabat dan staf yang melakukan pelayanan. MPP yang kita laksanakan yang sekarang ada di DPM PTSP ini ada progres Mbak ya, ada progres. Alhamdulillah kita gedung sudah direhab sedemikian rupa sehingga tujuan kita Kota Serang untuk mewujudkan MPP di Kota Serang tuh terwujud. Tapi kita laksanakan secara bertahap. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maksimal. Kami memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, berbagai macam pelayanan kepada masyarakat dari OPD lain pun di sini ada berkumpul di sini. Mudah-mudahan kedepannya loket-loketnya pun jadi bertambah sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk sekali datang ke MPP semuanya terlayani gitu. Jadi kita nanti ke depannya insya Allah ada penambahan loket lagi. Jadi kita terus bertahap lah meningkatkan MPP yang ada sekarang ini. Arif mengimbau kepada masyarakat Kota Serang yang ingin mengurus izin usaha atau administrasi lainnya untuk datang langsung dan mengurus sendiri ke Mal Pelayanan Publik. Jangan sampai masyarakat dan pelayanan publik sama-sama dirugikan dengan adanya percaloan dan penipuan yang banyak terjadi. Ia juga menambahkan masyarakat juga tidak perlu khawatir jika mengalami masalah atau kesulitan, karena para staf atau pelayan publik yang ada di MPP akan membantu terkait masalah yang dialami masyarakat terkait dengan perizinan ataupun menggunakan aplikasi secara mandiri. Meskipun Mal Pelayanan Publik atau MPP di Kota Serang terbilang baru, namun MPP ini telah menunjukkan progres yang lebih baik dari sebelumnya. Dan dalam perjalanannya, MPP terus mengalami perubahan secara bertahap dalam segi infrastruktur bangunan. Seperti telah terisinya 7 gerai dari beberapa instansi. Selain itu juga terdapat fasilitas lainnya yakni ruang tunggu pemohon, tempat ramah anak atau ruang bermain, toilet, tempat yang ramah untuk disabilitas, ruang baca buku, dan ruang untuk ibu menyusui. Sementara itu Nurul, salah satu pemohon yang datang ke MPP Kota Serang ini mengatakan dirinya bersama rekannya datang ke MPP untuk memohon pembaruan surat izin praktek mandiri dokter gigi ke Dinas Kesehatan Kota Serang. Dengan adanya MPP memudahkannya untuk mengurus perizinan tersebut. Selain itu pelayanan yang baik dan ramah membuat dirinya merasa terbantu dengan proses perizinan tersebut. Kami dari klinik dokter gigi, bukan sih, praktek mandiri dokter gigi. Kami kesini untuk pembuatan surat izin praktek. Jadi surat izin prakteknya itu untuk diperbarui kembali. Kami kesini dilayani dengan baik. Juga pihak dari Dinkesnya juga melayani kami dengan baik banget gitu. Jadi kami terbantu untuk mengurus surat izin praktek ini. Prosesnya emang banyak, tapi tiap surat izin itu berbeda-beda, ada yang 7 hari, ada yang 3 hari. Kami surat izin praktek dokter gigi ini 3 hari. Dengan adanya pelayanan seperti ini kami terbantu untuk segera mempercepat untuk surat izin praktek ini gitu. Kalau misalkan nggak ada pelayanan kayak gini kami keteteran gitu. Harapannya semoga pelayanan ini bisa selalu melayani dengan baik dan selalu bisa membantu masyarakat. Hari Widiarsa selaku asisten muda Ombudsman RI perwakilan Banten mengungkapkan Mal Pelayanan Publik Kota Serang ini sudah cukup baik dan mengalami kemajuan. Namun, adanya proses pembangunan dalam MPP mengakibatkan adanya beberapa sarana yang perlu dilengkapi, salah satunya pendingin ruangan atau AC. Saya pikir MPP sudah cukup baik dibanding sebelum-sebelumnya, namun karena memang sedang proses pembangunan, ada beberapa hal yang masih perlu dilengkapi, seperti misalnya AC dan item-item lain yang berstandar. Tapi untuk hasil penilaian kita belum bisa informasikan karena memang itu harus pusat yang ngasih tahu. Cuman secara singkat saya pikir ada kemajuan dibanding sebelum-sebelumnya. Kira saya lihat cukup baik semua, cukup lengkap menurut Pak Kabid dengan beban kerja yang ada. Mungkin pakaian juga seragam, atribut lengkap. Ya, yang lainnya belum saya dalami seperti itu. Berbenah, PTSP memberikan pelayanan prima dengan banyak
program-program, banyak program jemput bola, ada aplikasi untuk memudahkan masyarakat dan kemudahan-kemudahan berusaha. Harapannya ya pengusaha di sini datang ke Kota Serang membangun investasi, sama-sama saling mendukung antara pemerintah dengan pengusahanya, dan tentunya aparaturnya juga mendapatkan kesejahteraan yang baik di Kota Serang, adanya peningkatan sumber daya manusia, peningkatan lainnya ya tentu dimulai dari roda perekonomian yang pintunya di DPM PTSP ini. Hari berharap DPM PTSP dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat dengan banyak program-program seperti jemput bola dan aplikasi untuk memudahkan masyarakat, sehingga ke depan para pengusaha mau berinvestasi dan saling mendukung untuk kemajuan Kota Serang.